Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Advent yang kedua kita mengambil satu tema, menghidupi pertobatan dalam cinta. Mari kita memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita pada saat ini diambil dari Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 85 Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemalut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Mari kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati memasuki Minggu Advent yang kedua, kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami seringkali tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami melukai hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, apapun yang kami lakukan dan itu tidak berkenan di hadapan-Mu, kami memohon pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan menerima pengakuan kami dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Pujian pengakuan dosa kita nyatakan dalam Kidung Jemaat 29, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus.
Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Barang siapa yang mau datang mengakui dosa dan bertobat di hadapannya, maka akan menerima pengampunan dosa sebagaimana dinyatakan dalam Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita pengampunan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut dengan pujian melalui Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita, mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati pada saat ini kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat membaca, mendengarkan, merenungkan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami sehingga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal pertama, ayat 1 sampai dengan 8, Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya pasti kita sering mendengar kata pertobatan. Karena kata itu seringkali muncul dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya arti kata tobat? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tobat memiliki arti sadar dan menyesal akan dosanya dan kemudian berniat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Dengan kata lain, pertobatan itu bukan hanya sebuah ungkapan atau ritual keagamaan, tetapi pertobatan itu merupakan sebuah proses. Orang menyadari bahwa yang dilakukannya itu tidak benar, kemudian dia menyesali dan diikuti dengan upaya untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Pertobatan itu bukan merupakan hal instan, tetapi sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap orang yang melakukan dan menyadari bahwa tindakannya tidak benar. Memasuki Minggu Advent yang kedua pada saat ini, berita Injil yang sampai kepada kita merupakan sebuah seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa hal ini disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Agar umat benar-benar menyadari bahwa mereka harus selalu kembali kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Dan pertobatan ini sesuatu yang penting dan diperlukan terlebih dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan. Seruan ini disampaikan karena orang Israel pada waktu itu menganggap bahwa dirinya itu adalah pilihan Allah. Orang Israel berpikir bahwa orang yang perlu bertobat adalah orang yang mencuri, orang yang berbuat zina, orang yang berbuat atau melakukan tindakan-tindakan misalnya pembunuhan yang terlihat oleh mata kepala. Orang berpikir hanya seperti itu karena orang Israel menganggap bahwa mereka itu adalah pilihan Allah. Nah, pertobatan diserukan oleh Yohanes supaya semua orang menyadari bahwa dirinya tidak sempurna dan dalam kehidupannya mereka harus selalu belajar untuk mengikuti kehendak-Nya. Yohanes Pembaptis merupakan tokoh yang sudah dinubuatkan. Dan Yohanes Pembaptis hadir menjadi utusan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Yaitu menyiapkan jalan bagi tokoh yang lebih besar lagi yang akan datang. Berita pertobatan ini disampaikan agar umat Allah selalu melakukan kehendak-Nya. Bagaimana umat Allah terus belajar untuk melakukan kehendak-Nya? Maka umat Allah harus terus berupaya mengenal dengan benar tentang Kristus, sehingga mereka bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada orang-orang untuk menerima kedatangan Tuhan yang
Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka harus benar-benar melakukan pertobatan. Mereka harus benar-benar dengan sungguh-sungguh bahwa memang mereka sedang mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Tuhan. Berita ini disampaikan kepada kita dalam Minggu Advent yang kedua. Apa yang harus kita kerjakan dalam Minggu Advent yang kedua? Ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri merayakan Natal, mempersiapkan diri menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagaimana diserukan oleh Yohanes, pertobatan. Berbalik kepada Allah dan melakukan kehendak Allah merupakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan pertobatan ini bukan sebuah ritual, melainkan upaya konkret untuk tekun mengenal Kristus. Mengenal Kristus lebih dalam lagi, melalui apa? Melalui relasi kita dengan Tuhan. Melalui persekutuan, melalui ibadah. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan pertobatan ini harus kita lakukan sebagai wujud ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukan sebuah hal yang membebani, tetapi ungkapan kasih kepada Tuhan karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Dia. Itu sebabnya pertobatan juga harus nyata dalam tindakan konkret dalam mengasihi sesama. Jadi Tuhan sudah mengasihi kita. Kita sadar bahwa kita tidak sempurna, maka kita harus terus untuk mengenal Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Dan itu kita lakukan karena kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Dan ketika itu sudah kita lakukan, maka pertobatan itu juga sudah pasti terwujud dalam sebuah tindakan konkret mengasihi sesama. Jadi tidak ada gunanya orang mengatakan saya bertobat di hadapanmu, tetapi kehidupan konkretnya tidak menunjukkan cinta kasih baik kepada Allah dan kepada sesama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita isi Minggu Advent yang kedua ini dengan bertobat secara sungguh-sungguh, mengenal Kristus dan melakukan kehendak Allah yang kita lakukan sebagai wujud kasih kita kepada Allah dan terwujud juga dalam kasih kita kepada sesama. Amin. Saat teduh bagi kita.
kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan kembali mengingatkan kepada kami agar kami mengisi Minggu Advent yang kedua ini dalam pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh, yang nyata dalam kehidupan konkret. Terima kasih Engkau mengingatkan hal itu, dan kami hendak menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Memasuki Minggu Advent yang kedua, kiranya Tuhan juga terus menolong kami dalam mengendalikan diri menghadapi situasi di tengah negeri dan bangsa kami. Ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, baik dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi. Kiranya melalui permasalahan-permasalahan tersebut, kami dimampukan untuk menghadapinya dengan bijak. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan dimanapun berada. Mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam panggilan gereja, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk mewartakan berita kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Segala kegiatan yang terkait dengan peringatan Natal, persiapan peringatan Natal, biarlah itu kami kerjakan bukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi merupakan sebuah penghayatan bagaimana pengorbanan Kristus yang merendahkan dirinya menjadi manusia dan kemudian bersama dengan manusia. Kiranya melalui kisah pengorbanan Kristus yang menjadi manusia, itu akan mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menghayati akan kebaikan dan cinta kasih Kristus. Saat ini juga kami berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan jemaat Philadelphia, setiap keluarga, apapun itu bentuknya, Tuhan hadir, menolong, dan senantiasa bersama dengan jemaat untuk melewati hari-hari yang tidak mudah untuk dilaluinya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka, ajarkan mereka untuk senantiasa memegang teguh Engkau sebagai Tuhan yang menolong, mendampingi dan terus memberkati. Orang tua yang harus memenuhi kebutuhan hidup anak-anak, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan menjamah dengan tangan kasih Tuhan. Bagi Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Triasmantio, Bapak Yusa Indra Widya Pranawa,
Mas Tias Prasetyo, kami mohon berkat dan pertolongan-Mu agar saudara-saudara kami mendapatkan pemulihan dan mereka dapat kembali untuk beraktivitas dalam melayani Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bagian keluarga yang harus mendampingi, berkat Tuhan tercurah atas mereka semuanya. Inilah doa seruan kami Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan saudara yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah
kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu kembali Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami membawa persembahan ini yang kami haturkan kepadamu. Tuhan, begitu besar berkat yang Kau limpahkan kepada kami, dan pada saat ini kami membawa persembahan yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, dan Tuhan berkati, supaya persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik dan benar. Ya Tuhan, ajar kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati kekuatan dan kesehatan di dalam mengelola persembahan ini, supaya dapat mengelola persembahan ini dengan benar menurut kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu kembali ke jalan yang benar, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita bersama untuk terus menyatakan itu, dan kita diinspirasi oleh pelengkap Kidung Jemaat 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya.